Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekarang Putri dari Humas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal mengenai 6 jenis metodologi penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi kasus. Judul jurnal, Pola Komunikasi Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak. Studi kasus penerapan pola komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak pada keluarga Jawa. Latar belakang masalah. Bertolak pada persoalan tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana penerapan pola komunikasi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Jawa dalam kehidupan mereka sehari-hari? Yang kedua, bagaimana pemahaman dan kesadaran keluarga-keluarga tersebut mengenai pentingnya komunikasi dalam keluarga dan perkembangan emosi anak-anak mereka? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penerapan pola komunikasi keluarga tersebut terhadap perkembangan emosi anak berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi mereka? Metodologi yang digunakan yaitu studi kasus. Jenis penelitian ini mengambil metode kualitatif deskriptif dengan interpretasi mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta yang ada mengenai informasi perkembangan emosi anak yang dihasilkan dari penerapan pola komunikasi keluarga. Selain itu, mengaitkan dengan pengertian studi kasus menurut Bimo Waligito 2010 yang menerangkan bahwa metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu. Jadi, antara masalah dan metodologi ini berkaitan. Pengumpulan datanya, sumber data utama adalah informan dari 18 keluarga yang dipilih berdasarkan keragaman karakteristik status sosial dan ekonomi. Penelitiannya menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan atau purpose sampling. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik wawancara mendalam dan observasi langsung berperan pasif. Teknik analisis datanya, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman dan kesadaran keluarga mengenai pentingnya komunikasi keluarga dan pengaruhnya terhadap perkembangan emosi anak masih tergolong rendah. Banyak keluarga yang lebih mengutamakan kemampuan kognitif anak daripada kemampuan emosionalnya, dan banyak keluarga tidak memiliki batasan serta komitmen yang jelas mengenai komunikasi keluarga dan perkembangan emosi anak, sehingga komunikasi keluarga sering hanya dipahami sebagai rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang memiliki arti bagi perkembangan anak. Yang kedua ada fenomenologi. Judul jurnal, Pengalaman Remaja Korban Broken Home, Studi Kualitatif Fenomenologis. Latar belakang masalah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman individu saat remaja yang menjadi korban broken home, serta memberikan gambaran mengenai bagaimana remaja yang menjadi korban broken home dapat bertahan dan menjalani kehidupan. Metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif fenomenologis yang bertujuan untuk dapat mengungkapkan dan mempelajari serta memahami suatu fenomena yang khas dan unik yang dialami individu. Selain itu juga karena penelitian fenomenologi dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkapkan kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Jadi masalah yang diteliti dan metodologi saling berkaitan. Pengumpulan datanya, partisipan pada penelitian ini berjumlah 3 orang. Pemilihan partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah eksplikasi data. Hasil penelitian. Temuan dari penelitian ini, ketiga partisipan dapat bertahan pada keadaan keluarga yang broken home.
karena adanya penerimaan diri yang positif. Ketiga subjek mengaku bahwa penerimaan diri yang muncul dipengaruhi oleh religiusitas dan dukungan emosional dari lingkungan. Ketiga subjek mampu membangun kemampuan resiliensi ditunjukkan dengan bangkit kembali dan memiliki harapan untuk masa depan. Yang ketiga ada etnografi. Judul jurnalnya Bekerja Sambil Kuliah dalam Perspektif Self-Management Studi Etnografi pada Karyawan Etnis Jawa di Kota Seribu, Industri Tangerang. Latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif self-management di kalangan karyawan mahasiswa etnis Jawa yang bekerja di Kota Seribu, Industri Tangerang. Metodologi yang digunakan etnografi karena peneliti ingin mengkaji perspektif self-management dari kalangan mahasiswa etnis Jawa, mengaitkan pada tujuan etnografi menurut Dedi Mulyana, yaitu etnografi bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya dan yang bersifat abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti. Jenis penelitian ini mengambil metode kualitatif induktif yang terdiri dari tahapan alur penelitian maju bertahap. Jadi masalah dan metodologi saling berkaitan. Pengumpulan data, peneliti melibatkan 5 orang narasumber. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipan, analisis dokumen, wawancara mendalam, dan fokus group discussion. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi-struktur. Teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Haberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sambil kuliah dari etnis Jawa mampu mengatasi problem akademik dan non-akademik. Karyawan etnis Jawa mampu menggunakan cara yang dianggapnya paling efektif untuk mengatur dirinya, meliputi manajemen perasaan, perilaku, dan pikiran. Yang keempat ada semiotika. Judul jurnal Analisis Semiotika Busana Adat bagi Perempuan di Pulau Buru. Latar belakang masalah, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah tanda, yaitu busana adat bagi perempuan di Pulau Buru melalui studi semiotik. Penelitian ini berusaha membuka makna dari tanda-tanda yang digunakan sekaligus menyiapkan pesan yang secara tersembunyi terkandung di dalam busana adat tersebut. Metodologi yang digunakan semiotika. Paradigma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana analisis semiotika bertujuan untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal tersembunyi di balik sebuah tanda. Dalam penelitian ini, semiotika digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkapkan makna yang ada di balik sebuah busana adat perempuan. Selain itu, mengaitkan pada pengertian analisis semiotika bahwa analisis semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika diambil dari kata bahasa Yunani semion yang berarti tanda. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri, seperti metafora. Jadi masalah dan metodologi saling berkaitan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Jumlah informan yang diwawancara oleh 25 orang yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat, dan aparat desa serta masyarakat setempat yang bertempat tinggal di lokasi penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika model teori segitiga makna atau triangle meaning, Carl Sanders Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pakaian adat di ketiga lokasi memiliki beberapa kesamaan dalam penggunaan serta perbedaan dalam penempatan busana adat. Penduduk desa Kayeli dan Wasi menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan menerima tamu dan kegiatan tradisional. Sementara masyarakat Kubalahin menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan ritual. Bagi masyarakat desa, pakaian adat Kayeli memiliki nilai sakral yang harus dipatuhi oleh semua orang yang menggunakannya. Juga di desa Wasi dan Kubalahin, mereka menganggap bahwa identitas dalam pakaian adat harus dipertahankan dengan tidak sembarangan menggunakan atau menempatkan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada framing. Judul jurnal, framing Joko Widodo dan Prabowo Subianto di harian Kompas dalam pemilihan presiden 2019. Latar belakang masalah, permasalahan yang muncul adalah bagaimana Kompas membingkai paslon Joko Widodo Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dari bulan November 2018 hingga terlaksananya pemilu di bulan April 2019. Metodologi yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi teks media dengan pendekatan paradigma konstruksionisme melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi untuk menggambarkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa yang dibingkai oleh surat kabar dan kemudian menjadi berita. Selain itu dikaitkan dengan pengertian dari framing, yaitu framing dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja dibingkai oleh media. Jadi masalah dan metodologi saling berkaitan. Pengumpulan data, teknik pengumpulan datanya dengan melakukan dokumentasi pada pemberitaan pasangan calon presiden 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno serta Joko Widodo dengan Ki Haji Ma'ruf Amin di koran Kompas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dimulai dari bulan November 2018 hingga bulan Maret 2019. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing dengan model Robert and Edman. Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana framing Joko Widodo dan Prabowo Subianto dilakukan di harian Kompas dalam pemilihan presiden 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas melakukan pembingkaian yang berbeda pada beberapa berita terhadap kedua pasang calon presiden pada pemilu 2019. Pembingkaian yang sama terjadi pada beberapa pemberitaan dalam pembahasan isu HAM. Yang keenam ada analisis wacana kritis. Judul jurnal, analisis wacana kritis pemberitaan kekerasan berbagai gender di surat kabar harian Suara Merdeka. Latar belakang masalah, melalui studi analisis wacana kritis, peneliti ingin mengilustrasikan bagaimana teks pemberitaan kekerasan terhadap wanita dihadirkan di Suara Merdeka, bagaimana ketidakadilan dijalankan dan diproduksi oleh praktisi media melalui teks-teks beritanya, lalu bagaimana pertautan tekstual integration tersebut dengan konteks makro yang tersembunyi di balik teks. Metodologi yang digunakan, tipe penelitian yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis. Aspek yang esensial dalam pandangan kritis yaitu upaya pemahaman atas kondisi sosial yang tertindas dan bertindak mengatasi kekuatan yang menindas dalam rangka memperjuangkan emansipasi wanita dan partisipasi masyarakat secara luas. Secara operasional, studi ini berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks atau bahasa pemberitaan kasus kekerasan terhadap wanita di surat kabar harian Suara Merdeka. Selain itu, dikaitkan dengan pengertian analisis wacana kritis, yaitu analisis wacana kritis merupakan telaah yang dilakukan seseorang untuk mengkaji lebih dalam makna sesungguhnya
yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Jadi masalah dan metodologi saling berkaitan. Pengumpulan data, subjek di studi ini adalah berita-berita kekerasan berbasis gender di surat kabar harian. Redaktur pelaksana atau kepala diks atau jurnalis yang menulis topik tersebut, dan juga pembaca berita kekerasan ini. Untuk media yang dikaji, peneliti memilih Suara Merdeka. Teknik analisis data. Teknik analisis data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah Critical Discourse Analysis Norman Fairclough, yaitu analisis teks, discourse parties, dan analisis social culture parties. Hasil penelitian untuk 7 berita-berita kekerasan berbasis gender di Suara Merdeka yang menjadi salah satu subjek penelitian dalam studi ini. Secara tekstual, teks-teks berita tentang kasus kekerasan terhadap wanita di atas menunjukkan bias gender. Berdasarkan pengakuan para informan, Suara Merdeka juga tidak fair. Di satu sisi, pemberitaan tentang korban kekerasan di blow up dan didirect viktimasi. Sementara, adanya fakta pelaku kekerasan yang berasal dari tokoh agama terkesan ditutupi dan tidak diangkat oleh jajaran redaksi media. Secara produksi, teks bertema gender jurnalis Suara Merdeka ternyata tidak sensitif gender dan tidak biasa menciptakan agenda setting karena fokus strategi perusahaan Suara Merdeka ke orientasi pasar atau market oriented. Itu tadi analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.